Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Pirgina Yolanda dengan NIM 40222210014, Prodi PGSD semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan uji SPSS, yaitu untuk menguji data. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji homogenitas, dan yang terakhir yaitu uji t-test. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah statistik dan penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Endang Iriani MPD. Untuk lebih jelasnya silakan saksikan video berikut ini. Uji validitas ada 3 tahap. Kemudian yang pertama kita klik variabel view. Di kolom pertama kita bisa ketik pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest control, post-test control. Kemudian labelnya kita ketik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu kolomnya kita ganti ke 6, desimalnya kita ubah menjadi 0, dan aliknya kita ubah menjadi center. Setelah itu klik data view, kemudian copy semua data yang sudah kita buka di Word atau di Excel dan masukkan ke data view. Jika semua data sudah siap, kita klik transform, lalu pilih compute variable. Untuk functionnya kita pilih all, dan function n-nya kita pilih sum, kemudian klik 2 kali. Untuk target variabelnya kita beri keterangan x1. Kemudian kelasnya kita pindah ke numeric expression. Setelah itu kita balik lagi ke type dan label. Untuk labelnya kita beri keterangan jumlah x1. Setelah itu pilih continue dan klik OK. Berikut hasilnya. Tahap kedua, selanjutnya kita klik analyze, lalu pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Setelah itu pindahkan semuanya ke variabel. Lalu pada correlation coefficient kita centang Verson kendali Spearman. Untuk test of signifikannya kita centang juga to Thailand. Kemudian centang juga kembali flag significant correlation, lalu klik OK. Nah, berikut uji hasil validitas tahap 2. Selanjutnya, klik analyze, lalu pilih scale, lalu pilih reliability analysis, kemudian pindahkan semuanya ke item, lalu pilih statistik dan centang scale if, correlation, means, lalu continue dan klik OK. Berikut hasilnya. Uji reliabilitas ini tidak jauh beda dengan uji validitas. Selanjutnya kita langsung lengkapi semua datanya. Nah, di kolom pertama kita ketik pretest eksperimen, kemudian post-test eksperimen, lalu pretest control dan post-test control. Untuk desimalnya itu 0, kemudian labelnya kita beri keterangan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kolomnya itu tetap di 8, kemudian kita ubah measure-nya jadi scale. Setelah semuanya sudah selesai, lalu kita klik data view, kita copy semua data yang tadi secara berurutan.
Jika semua data sudah dimasukkan semua ke data view, lalu kita bisa langsung klik analyze, pilih scale, kemudian pilih reliability analysis, kemudian pindahkan semuanya ke kolom item. Setelah itu pilih statistik, lalu centang means, correlation, scale item, kemudian continue dan klik OK. Dan berikut hasil uji reliabilitas. Uji homogenitas ada 3 tahap. Seperti biasa, kita di sini menggunakan 2 kolom. Di kolom pertama yaitu kelas eksperimen dan kolom kedua yaitu kelas kontrol. Untuk labelnya kita beri keterangan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu desimalnya 0, kolomnya tetap di 8. Nah, di sini kita mengubah mensurnya. Di kolom pertama itu pilih scale dan di kolom kedua yaitu pilih nominal. Selanjutnya di value pada kolom kedua itu kita beri value pertama angka 1 dan labelnya kelas eksperimen. Kemudian value kedua yaitu kita beri angka 2 dan labelnya kelas kontrol. Kemudian setelah selesai kita klik OK, lalu kita pilih data view. Setelah semua data sudah dimasukkan dan berurutan, selanjutnya kita klik analyze, lalu confirm, kemudian pilih one way ANOVA. Selanjutnya kelas eksperimen kita pindahkan ke dependent list, lalu kelas kontrol kita pindahkan ke faktor. Kemudian pilih option, lalu centang homogeneity of variances, kemudian continue, lalu klik OK. Nah, berikut hasil uji homogenitas tahap 1. Selanjutnya tahap 2, kita klik analyze, lalu pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Setelah itu kita pindahkan kelas eksperimen ke dependent list, kelas kontrol ke faktor list. Setelah itu pilih plots, kemudian centang power estimation, lalu continue dan selanjutnya klik OK. Nah, berikut hasilnya. Kemudian tahap ketiga yaitu kita pilih analyze, lalu confirm, lalu independent sample t-test. Untuk kelas eksperimen kita pindahkan ke target variable, kelas kontrol kita pindahkan ke grouping variable, lalu klik definition group, grup 1 itu beri angka 1 dan grup 2 beri angka 2, continue, kemudian klik OK. Dan ini hasilnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji t-test. Untuk tahap-tahapnya tidak jauh beda sama yang uji sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan 2 kolom, yaitu kolom pertama kelas eksperimen dan kolom kedua yaitu kelas kontrol. Untuk desimalnya kelas eksperimen itu 1 dan kelas kontrol itu
kosong. Labelnya kita beri kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian kolomnya tetap di 8. Di sini kita perlu mengubah mensurenya menjadi kelas eksperimen itu scale dan kelas kontrol itu nominal. Kemudian selanjutnya untuk value kita klik di kolom kedua. Value yang pertama yaitu kita beri angka 1 dengan keterangan label kelas eksperimen. Lalu klik add, dan value yang keduanya kita beri angka 2 dengan keterangan label kelas kontrol. Lalu add dan klik OK. Nah, setelah itu kita langsung klik ke data view, kita copy paste data-data yang tadi ke data view secara terstruktur dan berurutan. Nah, setelah semua data dimasukkan sesuai urutan, selanjutnya kita pilih Analyze, lalu Compare Mean, dan pilih Independent Sample T-Test. Untuk kelas eksperimen kita pindahkan ke target variable, dan kelas kontrol kita pindahkan ke grouping variable. Lalu klik Dependent Grouping. Untuk grup 1 kita beri angka 1 dan grup 2 beri angka 2. Lalu continue, kemudian klik OK. Berikut hasil uji T-Test.